kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan, nyebut dengan hari masak. Ngapo masak-masak berejo untuk lebaran? Berejo ngisi gelok, nastar, macam-macam diisi, berejonya di 10 terakhir bulan Ramadan. Bukannya dilarang. Tapi alangkah bagusnya kalau 10 terakhir ini diisi dengan berbagai macam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Nikmat sehat, afiat, nikmat taufik hidayah, nikmatul Islam wal iman wal ihsan, sehingga pada hari ini kita sudah masuk daripada hari ke-19 bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah 19 hari berpuasa. Insyaallah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita yang telah lewat ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita selalu hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Hadirin hadirat para pemirsa channel YouTube Manfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita pada program yang kita tunggu-tunggu setiap sore hari nunggu buka, yaitu program Cuko, cawisan nunggu buka pada hari ke-19 bulan Ramadan. Tanpa terasa kita udah puasa 19 hari, dan kita akan masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang mana diriwayatkan oleh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau udah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau yashuddu izarahu, beliau ngencengkan ikatan sewet beliau. Dalam artian beliau dak nemui bininya lagi. Beliau fokus dengan ibadah. Beliau tidak fokus dengan keluarganya, tapi lebih berusaha untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dari bulan Ramadan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan ini yashuddu izarahu, mengencengkan ikatan sewet beliau? Karena beliau tahu di akhir bulan Ramadan inilah Allah simpan malam Lailatul Qadar. Yang kita tahu, malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini 1000 bulan kalau dihitung-hitung kurang lebih 84 tahun. Umur kita ini belum tentu 84 tahun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ini antara 60-70 tahun. Nah, kalau ada yang lebih dari situ, berarti dapat rahmat lebih dari Allah, dapat rezeki lebih dari Allah, disuruh taubat berarti yang lebih dari 70 tahun. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan malam Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tahu tadi umur dak katik pucuk 70 tahun, jarang umat Nabi Muhammad yang umurnya pucuk 70 tahun. Nah, biar pacak menandingi ibadah-ibadah umat terdahulu, karena umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Sebagaimana diriwayatkan, ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel, umurnya 500 tahun. 500 tahun diisi dengan jihad fisabilillah, penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pas tahu ini ada Bani Israel umur 500 tahun, ibadah full kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ceni gitu nih. Sedih Rasulullah karena umatnya tidak kati umur 500 tahun. Maka akhirnya Allah unjuk hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa malam Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Memang banyak khilaf kapan ada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ada yang ngatakan malam Lailatul Qadar itu di malam pertama bulan Ramadan. Ada yang ngatakan di malam pertengahan bulan Ramadan.
Ada yang ngatakan di malam 17 bulan Ramadan yang kita sebut dengan malam nuzulul Quran. Tapi pendapat yang paling kuat nyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Tepatnya di malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Maka dari sini kita ambil pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di waktu-waktu yang tersisa ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai di 10 terakhir yang tersisa ini malah kita isi waktu untuk berejo ngisi kue untuk lebaran. Bahkan wong Plembang ini nyebutnya kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan nyebut dengan hari masak. Ngapo masak-masak berejo untuk lebaran? Berejo masak kupat, berejo masak lontong, berejo masak kuah-kuahan, laksan, lontong, macam-macam lah masakan. Berejo ngisi gelok, nastar, macam-macam diisi, berejonya di 10 terakhir bulan Ramadan. Bukannya dilarang, tapi alangkah bagusnya kalau 10 terakhir ini diisi dengan berbagai macam ibadah. Dibagi waktunya. Waktu siang cuma sejam 2 jam berejo ngisi untuk gelok. Sisanya isilah untuk ibadah. Malamnya jangan tinggal terawih. Harusnya di 10 terakhir bulan Ramadan lebih semangat untuk hadir terawih. Nah yang kita sedihkan bahkan dari awal Ramadan, termasuk anak sendiri menyaksikan, pas malam pertama rami yang hadir terawih 10 soft penuh Masjid Darul Muttaqin Pasar Kuto. Tapi pas sudah malam 10, malam 11 berkurang udah isi soft tuh. Ada 5 soft, kadang 4 soft. Tapi alhamdulillah ada sampai 4 soft. 5 soft tuh lah mantapnya istiqomah. Pas akhir Ramadan adalah nambah dikit-dikit. Alhamdulillah berarti masih ada yang perhatian dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan hari terakhir ini. Karena masih ada juga uang yang bisa dikatakan ngeremehkan bulan Ramadan. Tak mesti hari terakhir, malah dari awal sudah ngeremehkan bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Mak mano dia ngeremehkan bulan Ramadan? Artinya di bulan Ramadan tidak dia pandang bahwa Ramadan ini sebagai bulan ibadah. Dia cuma mandang di bulan Ramadan, nak berapa kodi nyetok koko. Nak berapa banyak nyetok box kurma, nak berapa banyak nyual dogan dan lain-lain. Yang dipikir cuma berdagang. Ya bahkan kalau kita ke pasar 16 ilir, uang itu tidak kejinguan puasanya. Kejinguan Ramadan itu karena dagangannya, bukan karena uangnya. Dia berdagang, masih berejo beli es tebu, masih berejo makan di nasi padangnya. Ada yang bertutup, ada yang tidak bertutup. Na'udzubillah minta dikini hati-hati. Bahkan dia Ramadannya tidak puasa, pas lebaran melok salat lebaran. Ya, pas THR ngembek THR. Naudzubillah. Ini orang hanya pandangan duniawi. Hati-hati orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka siyama Ramadan min ghairi maradin wala udhrin, falam yu'awwidhu siyamud dahr wa in shamahu." Barang siapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa ada uzur, tidak sakit. Apa alasannya? Oh ya aku ini begawe kak, aku ini ngecat rumah, aku ini berejo berdagang, aku narik becak dan lain sebagainya. Itu bukan alasan untuk meninggalkan puasa. Kata Rasulullah, orang yang tidak puasa tanpa ada alasan sakit atau tanpa alasan yang diterima oleh syariat, maka nak dia puasa sepanjang hidupnya untuk menghentikan hari puasa yang dia tinggalkan itu tidak bakal terganti. Walaupun memang secara syariat tetap wajib diqadha. Nah ini tidak tahu bakal diqadhanya apa tidak. Na'udzubillah min dzalik. Nah jangan sampai kita demikian. Kita harus menjadi orang yang benar-benar memanfaatkan apa yang Allah berikan di bulan Ramadan. Nafahat. Ada program segmen lain dikatakan nafahat. Pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sangatlah banyak. Atiyat, apa yang Allah turunkan rahmat di bulan Ramadan ini sangatlah banyak. Hadis yang populer kita dengar. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 pertamanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, 10 keduanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 terakhirnya pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan diri kita nih, apakah 10 pertama kita sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah 10 kedua kemarin kita sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kerasa masih banyak kurangnya puasa kita, masih banyak melo hawa nafsunya puasa kita, ayo hari yang tersisa ini jangan sampai kita terlewat tiket pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jikalau umatku ini telah puasa di bulan Ramadan, maka di malam terakhir bulan Ramadan yughfar lahum jami'an. Diampuni semua dosa-dosanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Maka kata Rasulullah,
Tidak. Beda lagi. Malam Lailatul Qadar dengan malam terakhir bulan Ramadan itu beda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnal 'amil innama yuwaffa ajrahu idza qada 'amalahu." Orang yang megawi itu akan diinjak upahnya full kalau dia sudah selesai bekerja dalam pekerjaan yang diwajibkan pada dirinya. Ma'asyiral hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perbaiki puasa kita. Ayo kita tingkatkan ibadah kita. Kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Dan juga di sini terakhir saya sampaikan, yang termasuk tanda puasa orang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana apapun kebaikan yang sudah dia biasakan di bulan Ramadan ini tetap berlanjut sampai keluar bulan Ramadan. Nah, jadi kalau ada uang di bulan Ramadan, Masya Allah, puasa bener, ngaji banyak, sehari sejus, sehari 2 juz, 5 hari khotam, Alhamdulillah. Nah, kalau pengen tahu ini ibadahnya diterima Allah apa tidak, jingok luar Ramadan. Apakah luar Ramadan masih lanjut ngajinya? Apakah di luar Ramadan masih lanjut ibadahnya? Masih lanjut sedekahnya? Kalau di luar Ramadan, dia balik awal lagi, berarti maaf ngomong, tidak beda jauh dengan syaitan. Syaitan itu di bulan Ramadan tuh sofat. Dibelenggu galau syaitan, tidak katik syaitan ganggu di bulan Ramadan. Kapan sudah keluar bulan Ramadan, dilepaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada uang di bulan Ramadan rajin ibadah, kapan keluar Ramadan dia terlepas lagi gaweannya, berarti seakan-akan ibadah dia terpaksa di bulan Ramadan. Seakan-akan ibadah dia cuma sekedar ngisi waktu ala kadar di bulan Ramadan. Tak katik efeknya sampai keluar bulan Ramadan. Hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita galuh-galuhnya, bagi yang mendengar bisa menyampaikan kepada orang lain, dan semoga kita semua dicatatkan pahala kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita dicatatkan sebagai puasa yang sempurna, mendapatkan nilai mumtaz 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi para pemirsa di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah kepada kita untuk selalu bisa melakukan kebaikan dimanapun waktunya, bagaimanapun keadaannya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pempek Flamboyan Cabang Asegaf dan juga kepada kru Manfa yang telah mensupport kegiatan yang penuh keberkahan ini, kegiatan yang luar biasa. Memang bulan Ramadan bulan harus sharing kebaikan. Jangan cuma sekedar sharing info tak jelas di WA, tapi kalau bisa sharing channel YouTube Manfa ini. Share. Nah, ini link kegiatan cuko setiap harinya. Itu harus dibagikan. Semoga apa yang kita perbuat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.